pagi, perkenalkan nama saya Rika Putusaptani Situmorang. Sekarang saya berada di SMK Negeri 7 Muaro Jambi, akan melakukan observasi wawancara terhadap kelas 10 dan kelas 11. Dan untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Reka Sabrina, SPD MPD. Untuk video selanjutnya, saksikan. Bisa perkenalan dulu nama, kelas, dan jurusannya. Perkenalkan, nama saya Yuliawati, saya dari kelas 10 Bisnis Digital. Perkenalkan, nama saya Rio Pandi, saya dari kelas 10 TR. Oke, baik, langsung aja ya pertanyaan pertama. Bagaimana tanggapan Anda ketika tahu sejarah yang disampaikan saat di sekolah tidak sesuai dengan kejadian asli? Gimana tanggapannya? Kaget sih, bingung gitu. Bingung juga sih. Bingung ya, karena nggak sesuai gitu ya dengan Iya. faktanya. Yang kedua, dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana kalian mencari informasi belajar sejarah yang valid? Bagaimana kalian memilah mencari informasi yang benar-benar sesuai fakta? Gimana caranya? Searching sih biasanya. Ya, habis searching bisa nanya ke guru gitu ya? Iya. Ya sama sih. Oke, selanjutnya, bagaimana kalian bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Gimana tuh menghubungkannya? Gimana ya? Kayak misalnya kalian belajar sejarah nih, Kak, di kehidupan kalian tuh gimana nih, kayak kalian teringat pernah belajar sejarah kayak gini, ya, seperti demo gitu mungkin? Iya, kayak belajar dari sejarah gitu. Iya. Misalnya ada kejadian di masa lampau kan, terus kayak, oh kemarin kayak gini, harusnya aku nggak kayak gitu, biar nggak kejadian gitu. Kayak misalnya ada pertikaian antara teman kalian, gimana kalian menghubungkannya dengan sejarah? Gimana ya? Membelanya? Nah, apa? Komunikasi. Komunikasi ya. Selanjutnya nih, apakah pernah guru kalian, guru sejarah, mengaitkan pelajaran sejarah dengan isu sosial yang terjadi saat ini? Sebutkan contohnya, dan jika tidak, apa alasannya? Pernah nggak guru kalian tuh mengaitkan sejarah dengan isu sosial yang ada terjadi saat ini? Pernah nggak? Lanjut, apa saja media digital yang pernah guru gunakan di kelas? Berikan contohnya, jika tidak, berikan alasan. Kayak media digital nih, misalnya kalau di kelas tuh belajar menggunakan proyektor gitu, pernah nggak? Tidak. Alasannya kenapa? Kalau boleh tahu. Karena di atas kan nggak ada saluran listriknya. Kalau Nggak pernah sih. pernah ya. Lanjut, bagaimana kalian ingin pelajaran sejarah tuh disampaikan lebih menarik gitu? Kan di sekarang nih, kalian pasti ngerasa kok sejarah itu bosan ya. Gimana cara kalian buat kalian tuh dengan belajar sejarah tuh lebih menarik? Langsung datangin ke tempatnya sih. Kayak biar lebih asik aja. Gimana? Kalau Sama sih. bisa kayak ke museum gitu ya? Iya. Lanjut, apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah di luar kelas? Bisa kalian nggak usah belajarnya tuh nggak di kelas aja, nggak monoton. Saya bisa ke yang kayak tadi dibilang, ke museum. Belum ada sih. Belum ada ya? Belum. Belum ada. Belum ada. Lanjut, apakah ada topik sejarah yang menurut kalian tuh sulit dipahami, susah gitu? Tentang sejarah di Indonesia kah yang susah menurut kalian? Itu semuanya susah. Politik, sosial, Ekonomi. Politik sih. Politik, Iya. ekonomi. Oke. Lanjut, bagaimana cara kalian untuk membangkitkan rasa ingin tahu dalam pelajaran sejarah? Rasa ingin tahu, kayak karena pelajaran sejarah kan bosan kan, kata kalian kan. Gimana kalian membangkitkan rasa kalian untuk aku pengen belajar sejarah ekonomi, sejarah politik di Indonesia, gimana gitu caranya? Melakukan searching atau bertanya. Bertanya ke guru kah? Atau bertanya dengan teman sekelas? Mungkin bertanya sama teman sekelas itu. Kamu? Searching. Lanjut, bagaimana peran diskusi dalam kelas membantu kalian memahami materi sejarah? Kayak diskusi itu
buat kelompok, disuruh guru kan buat kelompok gitu dalam belajar sejarah. Gimana kalian bisa memahami materi sejarah dengan diskusi kelompok itu? Apakah dengan diskusi itu bisa lebih paham materi sejarah kah? Mungkin sih. Oke. Mungkin juga. Lanjut ya. Pernahkah kalian merasa informasi yang di luar sekolah seperti yang kalian tadi kan bilang cari informasi sejarah itu dari internet bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas sama guru kalian? Apa sikap kalian? Merasa kayak kecewa kah karena nggak sesuai nih dengan di internet, atau kalian harus tanya ke guru? Aneh aja sih kak. Nah, dengan aneh itu kamu bisa cukup diam atau bertanya ke guru atau teman? Bertanya ke gurunya. Kamu Kecewa. kecewa lah ya. Apakah kalian pernah merasa cukup waktu memahami materi pelajaran di kelas, terutama dalam pelajaran sejarah? Kayak misalnya di kelas nih punya 1 jam belajar di kelas. Menurut kalian cukup nggak sih waktu sejarah itu? Enggak. Nggak. Harapannya kalau itu mau dipanjangin kah atau gimana? Ya kalau bisa waktunya lebih dipanjangin biar paham gitu. Ya, kalau kamu Enggak cukup sih. nggak cukup. Lanjut, apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Contohnya apa saja, kalau tidak mengapa? Contoh metode inovatif itu seperti kayak kita buat kelompok, buat PPT, atau apa PPT? Tahu. Itu ada nggak guru? Ada. 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 Kalau kamu? Enggak ada. Nggak ada. Lanjut, apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata nih, untuk membantu dalam memahami kalian dalam pelajaran sejarah? Kalau ada apa, kalau tidak mengapa? Contoh-contoh nyata kayak seperti demo nih atau perang gitu di sekolah, guru kayak berikan contoh di sekolah atau di kelas, itu bisa nggak membantu kalian dalam memahami sejarah? Contoh nyata, guru kalian berikan contoh nyata nih, kalian paham nggak dengan guru dengan contoh itu? Kadang paham, kadang nggak sih. Tergantung. Gantung ya. Kalau kamu? Enggak paham sih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme di kalangan siswa di sekolah? Kalau pernah, apa saja contohnya? Kalau tidak, apa alasannya? Kayak guru tuh menumbuhkan kesadaran kalian loh, nasionalisme dengan sejarah, kesadaran sejarah di lingkungan kalian. Pernah nggak guru menumbuhkan rasa nasionalisme kalian? Tahu nggak nasionalisme itu apa? Apa ya? Cinta tanah air. Oh, kayaknya ada deh. Kayak biasanya tuh sering dibikin musik kayak musik apa ya? Kayak Kenaya Konvektor. Kayak Sering. Musik nasional ya? Ya, musik nasional. Kalau awal pelajaran. Kalau kamu? Pernah. Kan karena pertanyaan udah habis nih, kasihan untuk waktunya untuk menjawab pertanyaannya. Kayak bisa diperkenalkan dulu terlebih dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Amanda Kasih Salita Simbolo dari kelas 11 Bisnis Digital. Dan sebelahnya, Perkenalkan, nama saya Junadi dari kelas 11 TKRU. yes. Nah di sini kakak mau nanya tentang sejarah. Pertanyaan pertama itu, bagaimana tanggapan Anda ketika tahu ternyata sejarah yang disampaikan saat di sekolah itu nggak sesuai gitu? Gimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih kak, menurut saya ya itu sama aja kayak kami tuh belajar ya percuma, karena kan yang kami dapat itu tidak sesuai dengan yang kejadian yang sebenarnya gitu. Kalau sebenarnya, Sama gak? kayak pertanyaan selanjutnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, bagaimana cara kalian mencari materi pelajaran sekolah yang sejarah yang valid? Bagaimana kalian memilah informasi tersebut dari internet? Gimana tanggapannya? Kalau tanggapan saya sih kak, misalnya kalian belajar kan memang terkadang menggunakan handphone, kami searching di Google, jadi kalau untuk belajar itu mungkin kami saling bertanya ke guru kami apakah benar informasinya seperti itu, dan kalau tidak benar, guru kami juga menjelaskan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Bagaimana tanggapannya? Kalau di zaman sekarang ini kan kak, ini ada peraturan baru tuh kalau tidak boleh membawa handphone kan. Ya, Jadi untuk media ini apa namanya, ilmu pengetahuan, kami bisa meminjam buku dari perpus untuk membaca-baca lagi. Lanjut pertanyaan ketiga, bagaimana kalian bisa menghubungkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Gimana tanggapannya? Kalau saya sih kak, gimana ya? Mungkin kalau ada kejadian di kehidupan saya sehari-hari, saya mengingat itu pelajaran. Karena kami juga jarang belajar sejarah kak.
gurunya agak tensi. Sudah pensiun ya kak, gurunya kak. Besok kamu. Oke, sama. Sama ya berarti kita pakai dulu. Oke, selanjutnya, apakah pernah guru sejarah mengaitkan pelajaran sejarah dengan isu-isu sosial, politik, dan sosial budaya yang sering terjadi saat ini? Sebutkan contohnya, jika tidak, dan jelaskan mengapa. Kalau nggak ada, waktu pas ada guru sejarahnya. Kadang pernah sih kak, kayak yang demo-demo itu juga kami bahas di pelajaran gitu. Kalau saya kan nggak ada lah, kalau untuk mengaitkan isu-isu tentang kayak gitu nggak ada guru sejarah kami kayak gitu. Selanjutnya, apa saja media digital yang pernah guru gunakan di kelas? Berikan contohnya, jika tidak ada, berikan alasannya. Media digital itu yang seperti apa ya? Kayak proyektor gitu. Iya, Kalau proyektor nggak pernah. Pernah. Tapi kalau disuruh searching di HP, ya Itu pernah. paling lanjut aja ya. Bagaimana kamu ingin pelajaran sejarah disampaikan agar lebih menarik? Kayak bagaimana saran ke guru biar gurunya nyampain pelajaran sejarah itu menarik? Karena kan kayaknya banyak ya kalau belajar sejarah itu bosan gitu. Ngantuk. Ya gimana harapan kalian pengennya? tanggapan kalau saya sih kak maunya dapat guru itu guru sejarah yang agak muda, jadi lebih gimana ya, ngomong sama siswa itu lebih akrab gitu loh, karena kan selama ini guru sejarah kami tuh memang udah tua ya kak, jadi kayak susah diajak bercanda gitu. Kalau kamu gimana? Kalau media belajar yang saya inginkan juga, kalau bisa tuh pakai proyektor gitu kan sekali kan, jadi siswa tuh memperhatikan, fokus sama pelajaran bukan sama ya gimana ya, ada yang ngantuk, ada yang ini lah, sibuk sendiri nanti kak. Selanjutnya, apakah ada kegiatan di luar kelas yang bisa kalian lakukan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah? Kayak saya nggak di kelas aja, di luar, seperti ke museum atau dalam. Sejauh ini sih belum ada kak, tapi masih kurang kalau belajar sejarah. Kalau untuk pelajaran di luar itu kayak yang kakak bilang tadi itu belum kakak, belum terhitung. Selanjutnya, apakah ada topik sejarah tertentu yang menurut kalian sulit untuk dipahami? Kayak tentang sejarah Indonesia kan, sejarah politik, ya tentang politik, sosial budaya, yang menurut kalian susah, sulit dipahami. Sulit dipahami. Sebenarnya semuanya sulit juga sih kak, Cuman ada lah yang ada paham. yang paham sedikit. Sama ya berarti. Sama. Bagaimana cara untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan ketertiban aktif siswa dalam pelajaran sejarah? Kayak kalian membangkitkan semangat kalian dalam belajar sejarah itu kayak mana? Sebenarnya sih kak, sama kayak sekarang kan kami ada ini apa namanya, di larangan membawa HP gitu. Nah itu sih bisa aja ya, karena kami kan nanti jadi nggak main HP, terus fokus dengerin guru yang menjelaskan gitu. Jadi tekun belajarnya. Oke, lanjut. Bagaimana peran diskusi kelas dalam membantu kalian memahami materi sejarah? Kayak buat kelompok dalam belajar sejarah, misalnya gurunya, itu gimana peran kalian diskusi? Apakah ada Ada PPT-nya? Iya. Atau ada presentasi di depan kelas? Kalau presentasi sih kami nggak pernah kak, karena kan kami siswanya sedikit gitu. Jadi kalau kelompok pun ya bisa dibilang jarang, paling ini gitu. Kalau kamu? Ya gimana ya kak ya, kalau untuk presentasi tugas sama kelompok itu bisa dibilang jarang kak, malah nggak pernah. Gitu ya. Ya. Selanjutnya, apakah kamu pernah merasa informasi sejarah di luar sekolah seperti dari internet yang tadi kalian bilang bertentangan dengan apa yang diajarkan di kelas sama guru? Bagaimana sih kamu menghadapi hal tersebut? Kalau saya sih pernah kak, jadi pas saat dulu mengajar kan kami suruh di searching juga. Terus saya tanya, dan ternyata itu informasinya beda yang disampaikan bapak itu. Jadi saya bertanya, terus bapak itu menjelaskan bahwasannya informasi yang sebenarnya itu seperti ini gitu. Kalau kamu? Kalau Sikap kamu tentang sejarah kalau saking di internet kan beda gitu. Kalau kamu tanya ke guru, gimana sikap kamu? saya mencari tahu lagi informasinya, setelah jika masih belum pas saya akan bertanya sama guru. Selanjutnya, apakah kamu merasa cukup waktu untuk memahami materi pelajaran di kelas, terutama dalam mata pelajaran sejarah? Cukup nggak waktu, misalnya sejam di kelas itu cukup nggak belajar sejarah? Sebenarnya kalau saya sih nggak cukup kak.
Kalau kamu Sebenarnya cukup kak, 1 jam cukup. cukup. Karena bosan. Kayak bosan ya. Oke, kalau selanjutnya ya, apa saja metode inovatif yang pernah guru terapkan di kelas? Contohnya apa saja? Kalau tidak ada apa alasannya? Metode inovatif itu yang seperti apa ya? Ya kayak tadi yang kami bilang, kayak belajarnya tuh di luar kelas, PPT, presentasi. Kalau selama ini sih kak, kami cuma belajar aja sih kak. Terus Belajarnya dalam ruangan kak. makanya kami bilang kayak pelajaran sejarah itu kayak kurang asik kak menurut kami. Ya, kebanyakan sih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ke-14, apakah guru sejarah memberikan contoh-contoh nyata untuk membantu kalian memahami materi? Kalau ada, apa saja? Kalau tidak, mengapa? Contohnya seperti apa ya? Nah, misalnya guru tuh jelasin materi sejarah tentang perang di Perang Pagi kayak gitu loh. Terus itu gurunya menjelaskan gimana contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Iya. Hmm. Itu kalau di kelas saya sih pernah sih kak, cuma udah agak lupa juga. Cuma pernah gitu. Nggak tahu ya di kelasnya. Kalau kamu? Kalau di kelas kami sih, contohnya langsung di permata kak, nyata langsung. Oh iya. Langsung perang. Ah, Langsung nyata kak. oke.